"Dok, saya kok makin pelupa ya? Padahal saya rajin makan ikan loh. Katanya ikan itu bagus untuk otak." Nah, disitulah letak masalahnya. Rajin makan ikan memang bagus, tapi kalau ikannya salah, wah, itu sama saja seperti rajin minum racun sedikit-sedikit. Pelan tapi pasti merusak otak. Ibarat bapak ibu rajin olahraga tapi di tempat yang penuh asap rokok. Bukannya sehat, malah makin sakit. Makanya, hari ini saya merasa wajib untuk bongkar semuanya. Mana ikan yang harus bapak ibu buang dari menu mulai hari ini, dan mana ikan yang justru wajib dimakan kalau mau otak tetap encer sampai usia 90 tahun. Bapak ibu, saya kasih tahu faktanya yang mungkin bikin kaget. Di usia 60 tahun, otak kita sudah menyusut 10-15% dari ukuran aslinya. Bayangkan, otak seperti spons yang mulai mengering. Sel-sel otak mati lebih cepat dari regenerasinya. Pembuluh darah mulai kaku seperti selang yang sudah tua, dan daya ingat menurun drastis. Ini memang proses alami penuaan. Tapi, dan ini yang penting, proses ini bisa diperlambat atau justru dipercepat. Tergantung apa? Tergantung ikan apa yang masuk ke perut bapak ibu setiap hari. Ikan yang benar bisa jadi obat alami untuk otak. Ikan yang salah, itu bisa jadi bencana, bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ada penelitian terbaru dari Kementerian Kesehatan yang hasilnya bikin saya geleng-geleng kepala. Dari 1.000 lansia Indonesia yang diteliti selama 3 tahun, 800 orang mengaku rutin makan ikan minimal 2 kali seminggu. Bagus kan? Harusnya begitu. Tapi, tunggu dulu. Setelah diteliti lebih lanjut, 600 dari mereka ternyata makan ikan-ikan yang tinggi merkuri dan racun laut. Ikan-ikan yang seharusnya dihindari malah jadi menu favorit. Pantas saja, angka demensia dan Alzheimer di Indonesia terus melonjak setiap tahun. Kita pikir sudah makan sehat dengan rajin makan ikan. Ternyata malah meracuni diri sendiri tanpa sadar. Seperti minum obat tapi salah dosis. Bukannya sembuh, malah overdosis. Nah, di video yang sangat penting ini, saya akan kasih tahu semuanya dengan gamblang dan jelas. Tidak pakai istilah medis yang ribet, langsung ke intinya saja. Pertama, saya akan sebut satu persatu 4 ikan yang harus Bapak Ibu stop makan sekarang juga, hari ini juga, detik ini juga kalau perlu. Saya akan jelaskan kenapa ikan-ikan ini berbahaya, apa efek spesifiknya ke otak lansia, berapa lama kerusakannya, dan yang paling penting, saya kasih alternatif penggantinya yang lebih aman, tapi tetap enak dan murah. Kedua, saya akan tunjukkan 4 ikan super sehat yang terbukti secara ilmiah bisa melindungi bahkan memperbaiki otak lansia. Ikan-ikan ajaib yang bisa bikin Bapak Ibu tetap ingat nama semua cucu, hafal nomor HP tanpa harus lihat catatan, bahkan bisa main catur dengan cucu tanpa kalah. Yang lebih menarik, semua ikan sehat ini mudah didapat di pasar tradisional dekat rumah. Tidak perlu yang import-import mahal dari supermarket. Dan di bagian akhir video, ini yang paling penting, saya akan bagikan jadwal makan ikan mingguan khusus lansia yang sudah saya susun berdasarkan penelitian terbaru. Jadwal yang sama persis dengan yang saya pakai untuk ibu saya sendiri yang sekarang usia 78 tahun, tapi masih bisa hafal 30 nomor telepon tanpa catatan. Masih bisa jahit baju tanpa kacamata, dan masih ingat detail cerita 50 tahun lalu. Mari kita mulai dari ikan berbahaya pertama yang mungkin bikin Bapak Ibu kaget. Ikan tongkol besar. Ya, tongkol yang sering kita beli di pasar itu. Tongkol kan enak, murah, praktis dimasak. Bisa digoreng, dibakar, dibuat pindang. Tapi dengar baik-baik yang saya mau sampaikan ini. Tongkol yang beratnya di atas 3 kg, yang biasanya dijual potong-potong besar di pasar itu, adalah predator laut yang sudah hidup bertahun-tahun. Makin tua umur ikan, makin banyak merkuri yang menumpuk di dagingnya. Bayangkan tongkol besar itu seperti gudang merkuri berjalan di lautan. Dia makan ikan kecil yang sudah tercemar, ikan kecil itu makan plankton yang tercemar, dan semua racun itu berkumpul di daging tongkol. Sekali Bapak Ibu makan sepotong, merkurinya langsung menyerang sel-sel otak. Efeknya mengerikan.
Tangan mulai tremor tanpa sebab, sering lupa hal-hal sederhana seperti sudah makan atau belum, bahkan bisa merusak saraf permanen yang tidak bisa diperbaiki. Solusinya sebenarnya gampang, pilih tongkol kecil yang beratnya di bawah 1 kilogram, atau lebih baik lagi, ganti dengan ikan cakalang yang ukurannya sedang. Rasanya mirip, tapi jauh lebih aman untuk otak. Ikan berbahaya kedua yang harus Bapak Ibu waspadai, ikan pari. Ini lebih parah lagi dari tongkol. Ikan pari hidup di dasar laut, tempat di mana semua sampah, limbah, dan kotoran mengendap selama bertahun-tahun. Dia makan apa saja yang ada di dasar, bangkai ikan, kerang busuk, bahkan kotoran laut yang penuh bakteri. Ibarat ikan pari ini pemulung lautan yang makan sampah setiap hari. Penelitian dari Universitas Indonesia yang baru keluar tahun lalu menemukan fakta yang sangat mencengangkan. Ikan pari yang diambil dari perairan Jakarta, Surabaya, dan Medan mengandung merkuri 5 kali lipat di atas batas aman untuk konsumsi manusia. 5 kali lipat. Belum lagi kandungan purinnya yang sangat tinggi, setara dengan jeroan sapi. Bagi Bapak Ibu yang punya asam urat, ikan pari ini musuh ganda. Merusak otak di satu sisi, bikin asam urat kambuh di sisi lain. Double trouble yang tidak ada untungnya sama sekali. Jadi saya mohon dengan sangat, hapus ikan pari dari daftar belanja Bapak Ibu. Tidak ada ruginya kok tidak makan pari. Ikan berbahaya ketiga yang mungkin mengejutkan, ikan swai atau patin import. Bapak Ibu pasti sering lihat di supermarket, ikan filet putih bersih yang harganya murah. Kelihatan sehat dan bergizi ya. Tunggu sampai Bapak Ibu dengar fakta ini. Sebagian besar ikan swai import dari Vietnam dan Thailand dibudidaya di tambak-tambak yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ikannya diberi makan kotoran ayam dan babi supaya cepat besar dan gemuk. Antibiotik disuntikan rutin supaya tidak mati di air kotor. Bahan kimia pemutih dipakai supaya dagingnya kelihatan putih bersih. Semua racun ini masuk dan mengendap di daging ikan yang akhirnya Bapak Ibu makan. Kalau dikonsumsi terus-menerus, resistensi antibiotik di tubuh akan kacau. Nanti kalau sakit dan butuh antibiotik, obatnya tidak mempan lagi. Belum lagi kandungan lemak jenuhnya yang bisa menyumbat pembuluh darah otak, meningkatkan risiko stroke. Lebih baik pilih ikan patin lokal yang dibudidaya dengan benar atau ikan nila yang jauh lebih aman. Ikan berbahaya keempat yang wajib dihindari, ikan makarel raja atau king mackerel. Namanya memang keren, sering dijual di supermarket besar dengan harga lumayan mahal. Kelihatan mewah dan bergizi tinggi. Tapi ini adalah salah satu ikan dengan kandungan merkuri tertinggi di dunia. FDA Amerika, Badan Pengawas Obat dan Makanan paling ketat di dunia, bahkan melarang keras ibu hamil dan lansia makan ikan ini. Merkurinya bisa mencapai 0,73 ppm, 7 kali lipat batas aman untuk konsumsi manusia. Efeknya ke otak sangat mengerikan. Merkuri menyerang langsung hipokampus, bagian otak yang mengatur memori dan ingatan. Kerusakannya permanen, tidak bisa dipulihkan. Ibarat hard disk komputer yang rusak, semua data hilang dan tidak bisa dikembalikan. Jadi kalau ada yang nawarin ikan makarel raja, meski gratis sekalipun, bilang saja dengan sopan. Terima kasih, tapi otak saya masih saya sayang untuk 20 tahun ke depan. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah tahu 4 ikan yang harus dihindari mulai hari ini. Mungkin ada yang sedih karena selama ini suka makan ikan-ikan tersebut. Tapi jangan khawatir, jangan sedih dulu. Karena sekarang saya punya kabar gembira yang akan bikin Bapak Ibu lega. Ada 4 ikan super hebat yang justru bisa melindungi, merawat, bahkan memperbaiki otak yang sudah mulai bermasalah. Ikan-ikan ajaib yang kalau dimakan rutin bisa bikin Bapak Ibu tetap cerdas sampai usia 90 tahun. Yang lebih menggembirakan lagi, semua ikan sehat ini mudah didapat di pasar tradisional, warung ikan dekat rumah, bahkan tukang sayur keliling. Harganya terjangkau, rasanya enak, dan cara masaknya gampang. Ikan pertama yang akan saya bahas malah mungkin sudah ada di kulkas Bapak Ibu sekarang. Penasaran kan? Mari kita lanjut. Ikan sehat nomor 1 yang wajib Bapak Ibu makan, ikan kembung. Inilah juaranya ikan untuk otak lansia, rajanya omega 3, penyelamat memori di usia senja. Ikan kembung mengandung omega 3 DHA dalam jumlah luar biasa tinggi.
DHA ini bukan nutrisi biasa. Dia membangun 40% struktur otak kita, ibarat batu bata yang menyusun rumah. Tanpa DHA cukup, otak kita seperti rumah yang fondasinya rapuh. Penelitian besar di Jepang yang melibatkan 5.000 lansia selama 10 tahun membuktikan fakta mencengangkan. Lansia yang makan kembung 2 kali seminggu, resiko pikun dan demensianya turun hampir 50%. Bayangkan, hanya dengan makan kembung 2 kali seminggu, resiko pikun berkurang setengahnya. Harganya berapa? Cuma 20.000, 30.000 per kilo di pasar. Bandingkan dengan obat-obat memori yang harganya ratusan ribu dan belum tentu efektif. Tapi ingat ya Bapak Ibu, jangan digoreng kering sampai garing. Omega 3 itu sensitif, rusak total kalau kena panas tinggi. Cara terbaik adalah dikukus 15 menit dengan irisan jahe, bawang putih, dan sedikit garam. Atau dipanggang dengan oven suhu rendah, dilumuri sedikit minyak zaitun dan perasan jeruk nipis. Rasanya tetap gurih nikmat, tapi nutrisinya utuh masuk ke otak Bapak Ibu. Ikan sehat nomor 2 yang tidak kalah hebat, ikan baronang. Si salmon lokalnya Indonesia. Bapak Ibu pasti sering dengar salmon itu bagus untuk otak kan? Tapi harganya bikin dompet menangis. 300.000 bahkan 500.000 per kilo untuk salmon impor. Nah, kabar baiknya kita punya ikan baronang yang kandungan omega 3-nya hampir setara dengan salmon Norway. Penelitian dari Institut Pertanian Bogor membuktikan ikan baronang mengandung EPA dan DHA yang hanya selisih tipis dengan salmon. Tapi harganya cuma 40-60 ribu per kilo, 1/5 dari salmon impor. Plus, ikan baronang kaya selenium, mineral super yang melindungi otak dari radikal bebas. Radikal bebas itu seperti karat yang merusak otak perlahan-lahan. Selenium adalah anti karatnya. Di Sulawesi Selatan, daerah yang penduduknya rutin makan baronang, angka demensianya paling rendah se-Indonesia. Orang-orang tua di sana tetap tajam ingatannya, masih bisa bercerita detail tentang kejadian 60 tahun lalu. Cara masak terbaik baronang adalah pepes dengan daun kemangi dan tomat, atau sup bening dengan jahe dan serai. Sederhana, tapi dahsyat khasiatnya untuk otak. Ikan sehat nomor 3 yang jangan diremehkan, ikan teri. Ikan sekecil jari kelingking ini adalah raksasa nutrisi untuk otak lansia. Teri adalah satu-satunya ikan yang bisa dimakan utuh. Kepala, badan, tulang, semuanya. Artinya apa? Kalsiumnya masuk 100% ke tubuh kita. 1 ons teri kering mengandung kalsium setara dengan segelas susu. Tapi bedanya, kalsium teri lebih mudah diserap tubuh dibanding susu. Bapak Ibu tahu tidak, kalsium itu penting sekali untuk komunikasi antar sel otak. Ibarat kalsium ini pulsa untuk telepon otak kita. Tanpa kalsium cukup, sel-sel otak tidak bisa bicara satu sama lain. Akibatnya, pikiran jadi lambat, susah konsentrasi, mudah linglung. Plus, teri posisinya di bawah rantai makanan laut. Dia cuma makan plankton, jadi merkurinya hampir 0. Aman total untuk dimakan setiap hari. Teri juga mengandung niacin yang melancarkan aliran darah ke otak. Darah lancar, oksigen cukup, otak segar. Cara paling enak apa? Tumis teri dengan cabai hijau, bawang merah, dan sedikit gula merah. Atau jadikan taburan di atas bubur ayam pagi hari. Teri goreng tepung dengan daun jeruk juga nikmat sebagai camilan sehat. Murah, enak, dan otak Bapak Ibu akan berterima kasih. Ikan sehat nomor 4 yang luar biasa. Ikan sarden segar, bukan yang kaleng ya. Sarden segar adalah gudangnya CoQ10, antioksidan super yang jarang ada di makanan lain. CoQ10 ini melindungi mitokondria otak, pabrik energi dalam setiap sel otak kita. Kalau mitokondria rusak, otak jadi loyo seperti HP yang baterainya drop. Tidak bisa mikir jernih, mudah lelah mental, sering bengong. Penelitian dari University of Barcelona di Spanyol menemukan fakta menarik. Lansia yang makan sarden segar 2 kali seminggu selama setahun, daya ingatnya meningkat setara dengan otak 10 tahun lebih muda. Bayangkan, otak usia 70 tahun bisa perform seperti usia 60 tahun, hanya dengan rutin makan sarden. Sarden juga mengandung vitamin B12 dalam jumlah fantastis. B12 ini penting untuk membuat selubung saraf otak tetap sehat. Tanpa B12, saraf otak seperti kabel listrik tanpa pembungkus,
konslet, dan rusak. Cara masak terbaik sarden segar, bakar dengan arang atau pan grill, lalu siram dengan campuran minyak zaitun, lemon, dan bawang putih cincang. Atau buat sup tomat pedas ala Mediterania. Hindari sarden kaleng yang tinggi sodium dan pengawet. Pilih yang segar, lebih murah, dan jauh lebih sehat untuk otak Bapak Ibu. Sekarang saya kasih tahu jadwal makan ikan yang ideal untuk Bapak Ibu yang sudah saya susun berdasarkan penelitian terbaru dan pengalaman klinis 15 tahun. Senin dan Kamis makan ikan kembung 100-150 gram, kira-kira seukuran telapak tangan Bapak Ibu. Jangan lebih dari 200 gram sekali makan, karena protein berlebih malah memberatkan ginjal. Rabu, ganti dengan ikan baronang 100 gram untuk variasi jenis omega 3. Sabtu, ikan teri 50 gram sebagai booster kalsium untuk akhir pekan. Kenapa harus berganti-ganti? Karena setiap ikan punya kelebihan nutrisi berbeda. Kembung tinggi DHA, baronang kaya selenium, teri penuh kalsium, sarden gudang CoQ10. Dengan rotasi, Bapak Ibu dapat semua nutrisi lengkap tanpa resiko kelebihan satu jenis toksin. Ini seperti investasi emas, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Total 4 kali seminggu sudah optimal, lebih dari itu tidak perlu, kurang dari itu kurang efektif. Di hari-hari lain, Bapak Ibu bisa makan protein dari ayam, telur, atau tahu tempe. Jadwal ini sudah saya uji pada ratusan pasien lansia, dan hasilnya konsisten bagus. Penting juga Bapak Ibu tahu cara penyimpanan ikan yang benar, karena percuma beli ikan sehat kalau penyimpanannya salah. Nutrisinya bisa hilang, bahkan bisa jadi racun. Begini caranya, beli ikan segar pagi hari di pasar. Pilih yang matanya masih bening, insangnya merah segar, dan baunya seperti laut, bukan busuk. Sampai rumah langsung bersihkan. Buang isi perut, insang, dan cuci bersih dengan air mengalir. Jangan pakai air hangat, nanti proteinnya rusak. Potong sesuai porsi sekali makan, jangan terlalu besar. Bungkus satu-satu dengan aluminium foil atau plastik khusus freezer yang tebal. Jangan pakai plastik kresek biasa, itu membuat ikan cepat bau freezer. Labeli dengan spidol, tulis jenis ikan dan tanggal simpan. Susun rapi di freezer, jangan tumpuk bertindih. Maksimal simpan 2 minggu saja. Lebih dari itu, omega 3-nya mulai teroksidasi jadi radikal bebas yang malah merusak otak. Untuk mencairkan, pindahkan ikan dari freezer ke kulkas bawah semalaman. Jangan cairkan dengan air panas atau microwave. Itu merusak total struktur protein dan omega 3. Sabar sedikit demi nutrisi yang optimal untuk otak Bapak Ibu. Ada trik khusus yang jarang orang tahu tapi efeknya luar biasa untuk penyerapan omega 3. Makan ikan harus dikombinasi dengan sayuran hijau tua seperti bayam, kangkung, atau brokoli. Kenapa? Vitamin K dalam sayuran hijau bekerja sinergis dengan omega 3, membantu penyerapannya naik sampai 40%. Ibarat vitamin K ini supir yang mengantar omega 3 masuk ke sel-sel otak. Tanpa supir, omega 3 cuma lewat saja, tidak diserap. Sebaliknya, ada yang harus dihindari. Jangan minum teh langsung setelah makan ikan. Tanin dalam teh mengikat zat besi dari ikan, membentuk senyawa yang tidak bisa diserap tubuh. Sia-sia Bapak Ibu makan ikan kalau langsung minum teh. Tunggu minimal 2 jam baru minum teh. Begitu juga dengan kopi. Kandungan kafeinnya mengganggu penyerapan vitamin B12 dari ikan. Lebih baik minum air putih hangat dengan perasan lemon setelah makan ikan. Vitamin C dari lemon justru membantu penyerapan mineral dari ikan. Simple tapi sangat penting untuk hasil maksimal. Bapak Ibu yang terhormat, saya sudah praktek sebagai dokter selama 15 tahun dan melihat ribuan pasien lansia dengan berbagai kondisi otak. Ada yang usia 65 tahun sudah tidak ingat nama cucunya sendiri. Ada yang 85 tahun masih hafal nomor telepon semua saudara. Apa bedanya? Mereka yang otaknya tetap tajam sampai usia 80-90 tahun punya satu kesamaan yang konsisten. Mereka sangat selektif memilih ikan yang dimakan. Bukan asal makan ikan, tapi makan ikan yang benar dengan cara yang benar pula. Mereka tahu mana yang merusak, mana yang menyehatkan. Sekarang Bapak Ibu juga sudah tahu rahasianya. Buang jauh-jauh tongkol besar yang penuh merkuri, pari yang hidup di dasar laut kotor, swai import yang dibesarkan dengan kotoran, dan makarel raja, si raja merkuri. Ganti dengan kembung si juara omega 3, baronang si salmon lokal,
teri si raksasa kalsium, dan sarden segar si gudang antioksidan. Perubahan yang kelihatan sederhana ini bisa jadi penyelamat otak Bapak Ibu untuk 10, 15, bahkan 20 tahun ke depan. Ini investasi paling murah tapi paling berharga untuk masa tua yang berkualitas. Ingat ya Bapak Ibu, di usia emas ini, setiap suap makanan yang masuk ke mulut adalah pilihan hidup. Pilihan antara merawat otak atau merusaknya, antara tetap cerdas atau makin pikun, antara mandiri atau tergantung orang lain. Saya yakin Bapak Ibu semua pilih yang pertama, tetap sehat, tetap cerdas, tetap mandiri. Mulai hari ini, saat Bapak Ibu ke pasar atau toko ikan, Anda sudah punya ilmu yang benar. Anda tahu persis ikan mana yang harus dibeli dan mana yang harus dihindari. Jangan ragu untuk berbagi informasi ini dengan pasangan hidup, teman arisan, teman pengajian, atau tetangga. Ajak mereka semua untuk ikut program Ikan Sehat ini. Kesehatan otak di usia tua bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga tercinta. Supaya kita tidak jadi beban, supaya kita tetap bisa main dengan cucu, supaya kita tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia. Satu perubahan kecil hari ini, memilih ikan yang tepat, bisa mengubah kualitas hidup Bapak Ibu untuk sisa umur yang masih panjang. Video ini saya buat khusus dengan sepenuh hati untuk Bapak Ibu semua yang ingin tetap sehat di usia emas. Kalau informasi ini bermanfaat, tolong bantu share ke grup WA keluarga, grup arisan RT, grup senam lansia, atau grup pengajian. Semakin banyak lansia yang tahu informasi ini, semakin banyak yang terselamatkan dari bahaya ikan beracun yang selama ini tidak disadari. Dan kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak tips kesehatan praktis untuk lansia, jangan lupa subscribe channel Lansia Sehat Bahagia ini dan nyalakan loncengnya. Minggu depan, saya akan bahas topik yang tidak kalah penting. 5 bumbu dapur murah yang bikin omega 3 bekerja 3 kali lebih dahsyat. Bapak Ibu pasti kaget bumbu apa saja yang ternyata bisa meningkatkan kinerja omega 3 untuk otak. Ada yang sudah pasti ada di dapur Bapak Ibu sekarang. Saya Dr. Rahmat mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia di usia emas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.